Assalamualaikum minasan. Nah, hari ini saya mau melakukan pengepakan baju untuk Junbi buat keberangkatan ke Jepang. Doain ya, insya Allah dalam 1 atau 2 minggu ke depan saya akan berangkat ke Jepang. Doain ya, biar diberikan kesehatan dan kelancaran untuk semuanya. Kalau untuk Junbi kali ini saya mau memberikan sedikit tips ya buat minasang semua yang mau ke Jepang terus bingung nih cara persiapannya gimana. Kalau saya biasanya untuk yang pertama itu ya pakaian, karena pakaian itu cukup penting untuk untuk berangkat jauh ya, apalagi ini kita menetap selama setahun kan. Yang pertama itu pakaian wajib yang diharuskan oleh pihak LPK. Berhubung LPK saya yang di Cikarang Minori, nggak banyak sih peralatan wajibnya gitu kan, kayak jaket Minori sama kemeja hitam putih, dasi sama batik, itu aja sih yang wajib. Selebihnya kayak kita menyesuaikan sendiri, seperti kalau misalkan lagi musim panas bawa bajunya ya kaos-kaos tipis misalkan jadi pas kita berangkat tuh ketemunya musim panas nih di sananya, ya udah kita bawanya kaos yang tipis-tipis aja. Kalau misalkan kayak kita pas nyampe sana itu udah musim dingin, kita harus prepare jaket musim dingin dari Indo gitu kan. Kalau saya berhubung ketemunya mau menjelang musim dingin, jadi bawa dari sini juga. Soalnya di sini harga lumayan sih. Kemarin saya beli itu 150 untuk jaketnya. Lumayan tebal, lumayan bagus walaupun second gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah untuk dipakai di sana kan. Kalau gitu jauh kita langsung uh, ngepak gitu kan. Kalau cara ngepak saya tuh beda. Jadi kalau orang-orang kan pakainya vakum, alat vakum, plastik vakum itu biar muat kan. Kalau saya enggak. Saya cukup digulung-gulung, nanti dimasukkan ke bagnya gitu. Oke, langsung aja. Coba. Untuk urutan penempatannya, jadi gini loh. Untuk LPK saya kan kita sebelum terbang tuh dikumpulin di asrama lagi gitu kan, biar apa gitu, biar si Jisusei-nya atau pemagangnya itu nggak melakukan hal-hal yang aneh yang bisa membatalkan mereka untuk pergi ke Jepang gitu kan. Jadi kita kumpul dulu di sana. Jadi pakaian yang akan kita pakai di asrama untuk beberapa hari, seminggu atau 2 mingguan, jadi kita taruh paling atas. Dan untuk pakaian yang nggak akan dipakai kita pakai di bawah gitu kan. Kita taruh di bawah biar nggak bongkar-bongkar, nggak ngacak-ngacak lagi gitu. Kita cuma tinggal ngambil yang atas. Untuk yang pakaian yang akan dipakai di asrama paling ya kayak kaos pun jangan banyak-banyak gitu kan, 2 kaos. Kalau saya 2 kaos biasa sama 1 kaos buat olahraga gitu kan Selasa Kamis tuh olahraga, terus Sabtu itu Brimov tuh kayak kita latihan lumayan lumayan menguras tenaga gitu. Namanya Brimov tapi nggak yang 100% Brimov yang ada PBB, ada jalan rangkap, nggak ada, cuma lebih ke stamina aja gitu. Jadi yang mau dipakai di asrama itu paling celana training, celana kolor, kaos tiga aja cukup, dua kaos dua, terus sama kaos olahraganya satu. Udah sih itu aja, sama celana dalam gitu kan, sama kaos kaki. Kalau kaos kaki saya ditaruhnya di bagian sini, bagian luar. Jadi semua kaos kaki itu taruhnya di luar. Kaos kaki sama payung jadi taruhnya di luar. Langsung kita mulai. Yang paling bawah itu saya yang nggak akan dipakai di sini itu pertama celana saya nggak punya celana jeans ya, jadinya pakainya yang ada ini celana apa ya namanya ya gitulah, pokoknya celana yang nggak bakal dipakai di Indo gitu. Kita taruh paling bawah, minasang paling dulu. Nah
berhubung ini tebel gitu kayaknya nggak di ini deh, kita harus benar-benar di press. Nah gini maksud saya, jadi kemarin sih saya udah nyoba, cukup cukup sih, tapi nggak tahu ini kan saya nambah jaket sama celana, jadi kita coba, kalau enggak ya kita atur ulang lagi gimana enaknya. Sama celana, oh iya, kemeja putih batik satu, celana hitam satu itu di tas ransel, soalnya itu bakalan di apa namanya dipakai nantinya gitu. Di sini kaos, wah enggak yang berat-berat dulu deh. Apa ya, oh nih ada celana lagi, celana bahan gulung. Udah, terus anduk dipakai, kaos, oh no, celana, oh ini sarung guys, sarung kita masukin sarung, jadi nanti sholatnya pakai celana panjang, jangan lupa sholat wajib minasang. Oke, terus kemeja kayaknya bakal dipakai di saya. Meja dipakai, batik juga dipakai, meja dipakai. Ini yang mau dipakai saya bisa ditaruh di ransel biar enggak ngeberatakin. Nah jaket saya minasang, jaket ini saya pakai jaket alma mater sekolah saya, ini eskul paskibra Sadayu. Nggak tahu, saya suka aja model jaketnya itu, menarik gitu, kayak Thailand version. Tapi bagus, jaket ininya bagus. Ini juga sama, taruhnya barengan sama saudaranya. Terus celana, saya celana apa namanya, celana kayak gini, celana bebas cuma bawa dua, satu celana panjang, satu celana pendek. Saya nggak punya banyak celana soalnya. Masuk lagi. Nah nanti kalau yang kayak apa namanya, space kecil tuh kita taruh selempak, jadi jangan sampai ada space yang area nganggur, kan lumayan gitu kan. Nah kan udah rata minasang. Nah kita lihat posisi pertama, tar dulu, balikin kamera. Nah ini minasang, posisinya rata, lapis bawah celana dulu kan, habis itu udah rata tinggal kaos, seperti itu. Lanjut kita ke yang lainnya, cow. Lanjut minasang tachi. Buat kalian yang apa namanya punya keinginan untuk magang di Jepang dengan apa namanya dana terbatas, kalian bisa coba ke LPK Minori sekarang. Kalau yang dari jauh ada tuh yang anak cabangnya, cuma dia kayak konstruksi pertanian peternakan itu. Kalau kayak mau manufaktur itu di Cikarang semua, manufaktur di Cikarang.
saya di situ alhamdulillah nggak, maksudnya untuk pengeluaran tuh nggak terlalu besar gitu kan. Kan setiap LPK punya apa namanya tuh aturannya sendiri ya, untuk ada yang meringankan, ada yang setengah-setengah gitu. Lagi pilek. Nah kalau minori sendiri syukurnya tuh mereka nggak ada bayar di depan, nggak ada gitu kan. Kita cuma paling pas MCU pertama itu 1.100.000 MCU pertama. Nah resikonya di sini sih, kalau misalkan MCU pertamanya gagal ya uang itu ya udah hangus, karena kan itu dibayarnya ke rumah sakit gitu, dibayarnya bukan ke pihak minori tapi ke rumah sakit. Jadi kalau misalkan ngerasa diri kalian sehat nih, terus kalian punya keinginan buat magang ke Jepang kan, kalian bisa daftar di minori aja. Kalau minori itu gampang sebenarnya, maksudnya gampang di sini bukan dalam artian apa ya, gampang tesnya bukan, tapi tesnya mah sama aja kayak masuk PT. Jadi kita ngikutin setiap tahapan tesnya gitu, nanti diarahin sama senseinya gitu, HRD-nya diarahin habis ini ngapain gitu kan. Jadi kalian jangan pas daftar nih, ih kok saya nggak dipanggil, ih kok saya gagal mulu gitu kan, jangan kayak gitu. Kalian cukup ikutin instruksinya aja, karena semua kan ada kriterianya sendiri kan, kita nggak bisa kita yang nentuin itu. Soalnya sering tuh yang kok saya nggak pernah lolos gitu kan, kok saya gagal mulu gitu kan. Belum waktunya, nanti juga ada waktunya di saat kalian akan lolos gitu kan, atau dengan perusahaan yang sesuai. Biasanya sih seperti itu, karena nggak setiap perusahaan itu sesuai dengan kita kan. Kalau kita sesuai dengan setiap perusahaan ya nggak mungkin sih, jarang ada yang kayak gitu, nggak pernah malah. Pasti ada salah satu yang nanti cocok buat kita. Sama saya juga dulu 2 kali tes. Yang pertama gagal di tes sebelum interview, ada tes lagi kan, saya gagal di situ. Tapi saya nggak nyerah kan, karena ada suatu hal yang mengharuskan saya untuk pergi ke Jepang, mendapatkan uang lebih gitu. Alhamdulillah di PT ini saya bisa lolos. Nah untuk program setahun sebenarnya ada keuntungannya tau minasan. Jadi kayak semisal kita nih kurang cocok sama situasi di Jepang, karena kan kita cuma setahun kan, jadi kita enak tuh mau lanjut mau enggak, kita yang nentuin. Kan kalau yang program 3 tahun mah kalian nggak bisa pulang, kalian harus 3 tahun tuh full di Jepang selama 3 tahun minasan. Jadi nggak bisa tuh kalian pengen pulang kangen sama emak misalkan, nggak bisa kayak gitu, karena kita udah ada kontrak dengan pihak perusahaan atau kumiai, bahasanya tuh kayak kumiai di sana. Kumiai itu kayak penyalur gitu kan, penyalur di sana, bahwa kontrak kita tuh sekian gitu. Jadi itu sih keuntungannya program setahun itu kayak gitu. Tuh. Masih luas minasan, masih cukup, karena kita tahu cara nyusunnya. Anduk itu nanti anduk di tas ransel. Nah biasanya kalau saya ini yang gede-gede kayak gini, yang montok-montok tuh di pojok, jadi biar agak ngeganggu. Sejadah, seharusnya sih sejadah di alat ibadah ya, maksudnya bukan sejadah aja ya, alat ibadah di yang gampang dijangkau aja naruhnya.
lanjut apa ya, ini cuma sekedar nge-record doang ya, nantinya tuh orang rumah tuh bisa tahu kondisi anaknya di Jepang gitu kan, lewat record ini. Jadi orang tua bisa mantau anaknya. Tujuannya sih itu, tapi sekalian ngasih tahu cara-caranya. Lanjut tadi di Minori itu, habis kalau misalkan kan biasanya kalau Minori itu sistemnya kalian daftar di web, habis di web kalian follow IG-nya. Jadi follow IG-nya tuh buat apa? Jadi buat kayak ada locker itu semuanya di IG, kalian mantaunya di IG, jadi lowongannya tuh di IG semua, gak ada yang tapi kadang kalau misalkan sesuai kriteria itu di WhatsApp, kalau saya waktu itu di IG. Kalau misalkan ada yang sesuai kriteria nih terus urgent gitu kan, biasanya di WA sama pihak Minorinya suruh ikut tes, mau ikut tes ke gitu kan, gitu sih. Udah minasang selesai, baju udah selesai, minimal taruh di ini. Kita lihat nih, 1 2 3, tara, rapi kan, nggak perlu pakai alat plastik vakum. Oke, nah, itu aja apa namanya, tips dari saya untuk persiapan berangkat ke Jepang. Oke, arigatou gozaimasu, bye bye.